Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 352, terhalang oleh masalah sepele. Setelah mengetahui bahwa Lauren mungkin setuju menikah dengannya karena dendam dan dorongan hati, Chris memutuskan untuk memberi Lauren peringatan. Dia adalah seorang chauvinis laki-laki yang sangat peduli dengan harga dirinya, dan dia tidak akan pernah membiarkan Lauren memutuskan untuk menikah dengannya secara impulsif dan kemudian berubah pikiran kapan saja dia mau. Di sisi lain, Lauren adalah orang yang telah menetapkan prioritas dengan benar dan tahu untuk membuat keputusan yang tepat. Jangan khawatir, karena aku sudah memutuskan untuk menikahimu, aku tidak akan berubah pikiran. Chris menyeringai bahagia, mengetahui bahwa Lauren selalu menjadi wanita yang bermartabat dan dapat diandalkan, yang sempurna untuk seorang istri. Dia tidak seperti kebanyakan pewaris keluarga kaya yang suka mengamuk dan membuat masalah sepanjang waktu. Oleh karena itu, Chris dengan senang hati berdiskusi dengan Lauren tentang rincian pernikahan mereka. Misalnya, lokasi untuk pemotretan pernikahan, dan apakah sebaiknya diadakan di luar negeri atau di dalam negeri. Misalnya, jenis cincin pernikahan dan gaun yang disukai Lauren. Misalnya, pengiring pengantin dan apakah akan mengundang selebriti. Sementara Chris mengganggu Lauren untuk membahas rincian pernikahan mereka, Jordan telah mengajari Chloe bermain piano di dalam rumah. 2 jam kemudian. Baru saat itulah Lauren dan Chris datang untuk melihat keadaan Jordan dan Chloe. Diam-diam ia merasa heran karena Chloe berhasil duduk diam untuk memainkan piano selama 2 jam karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, ia akan berteriak-teriak ingin keluar untuk bermain setelah bermain piano hanya selama setengah jam. Memang, ayah seorang anak cenderung lebih baik dalam menangani anaknya daripada gurunya. Ia tahu bahwa kasih sayang seorang ayah akan memengaruhi pertumbuhan seorang anak, jadi ia tidak ingin Chloe kehilangan kasih sayang tersebut. Lauren berjalan mendekat dan berjongkok di depan Chloe sebelum mengacak-acak rambutnya dan berkata dengan senyum gembira di wajahnya, "Kau gadis yang baik, Chloe. Kau pasti lelah karena bermain piano dalam waktu yang lama, kan? Sudah waktunya makan." Saat itu sudah jam makan siang, dan Chloe memang sedikit lapar. Ya. Lauren juga menggendong Chloe turun dari kursi. Pada saat ini, Lauren tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan sopan kepada Jordan, "Apakah kamu akan tinggal untuk makan siang?" Jordan telah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan itu kepada Lauren tadi malam. Jika dia wanita lain, dia pasti sudah lama memperlakukan Jordan sebagai musuh saat mereka bertemu lagi. Namun, setelah Jordan meminta maaf, sikap Lauren menjadi jauh lebih lembut, dan ia bahkan mengundang Jordan untuk tinggal sebentar untuk makan siang. Lauren benar-benar wanita yang baik. Jordan mendesah sambil berpikir sendiri. Ia lalu berkata, "Tentu, aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Chloe." "Yeay, keren sekali." Chloe bertepuk tangan dengan gembira. Pada saat ini, Chris berkata dengan dingin, "Aku yakin kamu hanya menggunakan Chloe sebagai alasan untuk mendapatkan makanan gratis di sini." "Jordan, aku khawatir kamu bahkan tidak punya uang untuk makan siang sekarang, kan?" Jordan tampak sangat malu karena dia benar-benar tidak punya uang untuk makan siang sekarang. Dia tidak membawa uang tunai dan dia juga tidak bisa menggunakan sistem pembayaran seluler di teleponnya. Chris selalu ingin membalas dendam pada Jordan, dan sekarang setelah dia bertemu Jordan saat dia terpuruk, bagaimana mungkin dia tega melewatkan kesempatan untuk melampiaskannya dan menendang Jordan saat dia terpuruk. Chris tertawa dan berkata, "Lauren, kamu mungkin tidak tahu bahwa Jordan bahkan tidak mampu membayar ongkos taksinya sebesar $3 tadi, dan Chloe akhirnya membayarnya dengan uang sakunya. Itu sangat memalukan. Aku belum pernah melihat pria yang begitu memalukan." Wajah Jordan memerah, dan dia ingin membentak Chris, tetapi jika dia melakukannya, itu hanya akan membuktikan bahwa dia tidak kompeten. Satu-satunya cara untuk membungkam Chris adalah dengan membantingkan uang ke wajahnya. Namun, Jordan tidak sanggup melakukannya. Lauren terkejut, dan bertanya dengan sangat tidak percaya, "Bagaimana mungkin? Kamu tidak bisa menggunakan aplikasi pembayaran seluler?" Jordan mengangguk dan berkata, "Ya, mereka telah diblokir." Chris mulai mengejek, "Haha, rekening bankmu telah dibekukan dan aplikasi pembayaran selulermu telah diblokir. Kurasa kau tidak punya banyak uang tunai sekarang. Kau akan menderita di DC." Chloe tidak begitu mengerti percakapan orang dewasa itu, tetapi dia tahu bahwa ayahnya tampak sangat pemarah karena sesuatu yang berhubungan dengan uang. "Ayah, ibu punya uang. Aku akan ambilkan untukmu." Sebelum Jordan dan Lauren bisa menariknya kembali, dia sudah bergegas keluar. Dia kemudian dengan cepat masuk ke kamar Lauren dan entah bagaimana menemukan dompet Lauren, yang kemudian dia serahkan kepada Jordan. "Ini dia, ayah." Dompet itu panjang, dan jelas sekali ada banyak uang di dalamnya. Jordan merasa tersentuh sekaligus sedih. Dia tersentuh karena putrinya begitu perhatian padanya hingga dia memberinya uang.
Akan tetapi, dia sangat sedih karena dia begitu terpuruk dan harus mengambil uang dari putrinya. Chloe, aku tidak bisa mengambil uang itu. Cepat kembalikan ke ibu. Bagaimana mungkin Jordan menerima uang itu di depan Lauren dan Chris? Itu sangat memalukan. Lauren mengambil dompet itu dan mengeluarkan semua uang $20 dari dalamnya. Jumlahnya sekitar 20 lembar, jadi totalnya ada beberapa ratus dolar. Lauren lalu menyerahkan uang itu kepada Jordan dan berkata, Jordan, meskipun aku marah padamu atas apa yang terjadi tadi malam, itu masalah lain. Asetmu dibekukan sekarang, semua karena kakekku. Jadi, ambil saja uangnya. Aku akan memberimu lebih banyak jika itu tidak cukup. Setelah mengetahui bahwa aset Jordan telah dibekukan oleh Martin, Chris sangat gembira dan sangat mengagumi kekuatan Martin. Chris tertawa dan berkata, "Oh, aku jadi bertanya-tanya apa yang kau lakukan di sini pagi-pagi buta dan mengapa kau menyuruh sopir taksi itu melaju begitu cepat hingga menabrak mobilku. Ternyata kamu hanya mencari uang. Jadi, bukankah kamu pengemis?" Rob, yang berada di pintu, menimpali, "Jika saya tahu bahwa Tuan Stele datang untuk meminta uang dari Nona Howard, saya tidak akan menyalip taksi itu. Dia sangat membutuhkan uang untuk makan. Tentu saja, dia akan lebih terburu-buru daripada kita." Jordan melotot ke arah Chris dan Rob dengan marah sebelum mengulurkan tangan untuk memberikan uang itu kembali padanya. "Terima kasih. Saya menghargai niat baik Anda. Saya sehat jasmani dan meskipun aset saya telah dibekukan, saya yakin bahwa saya masih dapat mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mencari nafkah." Lauren tahu bahwa Jordan adalah orang yang sombong dan beberapa waktu lalu, dia dinobatkan sebagai orang terkaya di AS. Lagi pula, sekarang orang luar seperti Chris dan Rob sedang menunggu untuk melihat Jordan mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Jordan menerima pemberian sebanyak ini? Oleh karena itu, Lauren pun tidak memaksanya dan malah berkata, "Baiklah, mari kita makan siang bersama." Oke. Chloe berpegangan tangan dengan Jordan dan Lauren saat dia duduk di depan meja makan. Di meja makan, terhidang berbagai macam makanan lezat dan wanginya sudah tercium dari jarak yang sangat jauh. Ada ikan panggang, pasta, gulai daging sapi, kalkun panggang, dan banyak hidangan lain yang sering disajikan di acara-acara perayaan. Hidangannya penuh dengan semangat dan rasa. Chris duduk dengan bangga dan berkata, "Lauren, Chloe, hidangan ini disiapkan oleh koki Michelin yang pernah memasak untuk jamuan presiden. Cobalah segera." Jordan mengangguk. Ia sangat ahli dalam seni kuliner, dan dari tampilan hidangan dan penyajiannya, ia dapat melihat bahwa hidangan tersebut luar biasa. Namun, ketika Jordan mengambil garpu dan pisaunya, Chris tiba-tiba menegur Jordan lagi. "Jordan, aku khusus memesan hidangan ini untuk Lauren dan Chloe. Kamu tidak boleh memakannya."